Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, selamat pagi. Pada pagi ini, pada video ini saya ingin membahas beberapa kisi-kisi yang saya peroleh semalam, kisi-kisi. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke videonya. Ke soalnya ya. Nah, ini yang pertama. Rani dan ketujuh temannya pergi ke tempat makan dan memilih meja makan berhadapan. Rani memilih duduk di antara Wahyu, Isal, Vero duduk di tepat berada di depan Egi, dan Vero berada di sebelah Tony. Nah, siapakah yang duduk di hadapan Rani? Ini pertanyaannya ya. Jadi kalau saya, pertama kali kalau ngerjain soal ini, lihat dulu Rani dan ketujuh temennya. Berarti dia semuanya ada 8. Ada 8, lalu duduknya berhadapan katanya. Duduknya berhadapan berarti 4-4 dong ya. Ini logika saya ya. Ini dia berarti ada 1, 2. Nah, ini duduk orang itu gitu loh. Rani memilih duduk di antara Wahyu dan Isal. Vero duduk tepat berada di depan Egi dan Egi. Nah, sekarang kita coba Rani memilih duduk di antara Wahyu dan Isal. Berarti Rani bukan di tepi ya. Rani bukan di tepi, berarti Rani coba kita di sini. Rani duduk di antara Wahyu dan Isal, berarti Wahyu di sini, Isal di sini. Vero duduk tepat berada di depan Egi, dan Vero berada di sebelah Tony. Nah, coba ya, berarti Vero berada di depan Egi mungkin di sini. Ini kita coba ya, Vero di depannya. Dan Vero berada di sebelah Tony. Salsa tetap, berarti Salsa bukan di sini. Salsa ada di hadapan Isal. Berarti Isal, Salsa. Oh ya, jadi ini nggak gini ya berarti. Berarti si Isalnya kan Vero berada di sebelah Tony, di sini Tony. Salsa tepat di hadapan Isal. Berarti kalau ini di sini Isal, di sini Wahyu, di sini Salsa. Salsa tepat di hadapan Isal. Siapakah duduk di hadapan Rani? Ya berarti nama Yusuf nggak ada ya. Ini udah apa semuanya? Isal di depan Salsa, Rani nggak ada. Vero di depannya si Tony, Egi sama Vero. Siapa? Wahyu di depannya Tony, Egi sama si F tuh Vero. Berarti Rani ya sama si siapa gitu nama orangnya. Berarti ini Yusuf ya. Jawabannya C. Ini jebakan mungkin ini soalnya. Ya berarti itu ya jawabannya C. Yusuf. Kita lanjut. Nah ini katanya undang-undang tentang bahasa. Jadi sebutin. Tapi ditanya bagaimana sikap nasionalis kita terhadap bahasa. Nah, teman-teman mungkin bisa baca aja. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar, membaca buku para pengusaha, mengadakan. Nah ini ya pokoknya bagaimana sikap kita. Optionnya tuh nggak lengkap. Jadi sikap kita terhadap bahasa kita gitu. Kalau saya menggunakan bahasa sebagai pengantar konversi internal enggak. Membaca buku karya penulis juga sebenarnya iya, tapi tidak hanya penulis Indonesia yang kita baca kan. Mungkin ada lagi yang lainnya, tapi menurut saya bukan A dan B gitu. Yang kedua, batik Indonesia beragam, jadi bagaimana sikap nasionalisme kita ke batik Indonesia yang beraneka ragam. Pameran, membuat hak paten, membuka butik, mengenalkan ke kota mancanegara. Mungkin kalau dari option A sampai D ini saya milih D. Nah, tapi mungkin teman-teman bisa lihat, mungkin bisa baca-baca lagi ini kisi-kisinya, bisa baca lagi tentang batik dan bahasa ini. Nah, kita lanjut. Nah ini, ada 30 orang pekerja melakukan pekerjaan pembangunan dengan target 60 hari. Kemudian pada hari ke-31, 10 pekerja tidak masuk karena sakit selama 3 hari. Berapa pekerja ditambahkan jika pekerjaan harus selesai sesuai target? Nah berarti ini 30 orang
bekerja selama 60 hari. Kemudian pada hari berarti pekerjaan itu harus selesai selama 60 hari ya. Kemudian pada hari ke-31, 10 pekerjanya sakit, tidak masuk selama 3 hari. Nah, mungkin kita bisa hitung dulu volume pekerjaannya ya. Kalau 30 orang kerja, 30 orang bekerja selama 60 hari, berarti volume pekerjaan adalah 30 orang dikali 60. Coba dulu ya. 1.800. Terus ketika hari, berarti dari hari sampai hari ke-30, hari ke-30 full ya, jadi 30 hari 30 orang pekerja, berarti volume pekerjaannya 900, dari setengah pekerjaan baru selesai. Tapi di hari ketiga, hari 31 sampai 33, 3 hari itu dia 10 pekerja tidak masuk, berarti 3 hari itu pekerjanya cuma 20 ya, maaf. Kan pekerja totalnya 30 ya. Kalau 10 nggak masuk, berarti 3 hari itu cuma 20 pekerja. Berarti ini volume pekerjaannya baru 60. Berarti sisanya berapa gitu. Nah, berarti si hari ini tinggallah 27 hari lagi kan. 27 hari lagi, jadi untuk 27 hari lagi berapa pekerja yang diperlukan untuk si, berarti 90 yang udah selesai baru 90 sama 60 kan, berarti totalnya 960. Berarti berapa volume pekerjaan yang harus dikerjakan lagi, seperti itu. Berapa nih? 800. Nah, berarti 840 volume pekerjaan lagi gitu. Jadi perbandingannya tinggal dibagi ya pekerjanya. Berarti pekerja yang diperlukan adalah 840 dibagi 27. Berapa nih bagi 27? 2, 3, 27 kali 3, 1, 2, 81. Berarti 3 kali 27, 81. 30 bagi 27, 1. 1 kali 27, 1. Maaf. 1 kali 27, 27, 3. 30, 31, 30, 27. 1 kali 27, 27. Berarti ini 31,1. Jadi ini kan orang ya, 31,1 orang. Jadi kalau orang nggak mungkin ada 0,1 dan tidak dilakukan bulatan untuk orang. Jadi kalau menurut saya berarti jadinya 32 orang. Jadi kalau ditanyanya pekerja yang harus ditambahkan, berarti yang harus ditambahkan itu adalah 2 orang. Nah, ini menurut saya ya penyelesaiannya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, ini biji sawit, amandel, mulut, penyakit, radang. Amandel tuh bukan di mulut kan? Pokoknya intinya di mana sih letak amandel itu mungkin ya. Kalau biji di sawit, biji jenisnya. Oh iya. Biji itu sawit. Jadi kalau menurut saya di sawit ada biji, di mulut ada amandel. Gitu ya. Atau di penyakit ada amandel. Tapi kalau menurut saya jawabannya mulut. Kalau ada bagian kerongkongan atas tuh ya kerongkongan atas gitu. Iya, teman-teman. Tapi kalau saya mikirnya ini biji sawit, berarti biji sawit itu, bagian dari sawit itu ada bijinya. Kan sawit itu ada pelepah, ada pohonnya. Tapi bagian dari sawit itu ada biji. Amandel ini bagian dari si mulut. Mulut itu kan ada gigi, ada apa lagi, ada lidah dan sebagainya. Jadi menurut saya ini jawabannya mulut ya. Nah, berikutnya semua cucu Pak Yunus menjadi pegawai di Dinas Pendidikan. Sebagai tugas pengajar sentra adalah cucu Pak Yunus. Kesimpulan yang diambil adalah, berarti ini kalau gini ya, kalau semua campur sebagian, berarti jawabannya sebagian. Nah, nanti ini kan opsinya saya nggak tahu ya, tapi clue-nya biasanya kalau untuk semua dan sebagian, berarti itu nanti jawabannya sebagian, bukan semua. Semua cucu Pak Yunus menjadi pegawai di dinas. Sebagian petugas pengajar sentra adalah cucu Pak Yunus. Berarti sebagian
sebagian pegawai di dinas pendidikan, sebagian petugas pengajar. Intinya ini semuanya nanti tergantung opsinya ya. Jadi kalau nggak ada opsinya susah pula mengarahkan jawabannya kemana. Intinya kalau udah semua ke sebagian, kadang jawabannya tuh kalimatnya separa dengan ini gitu loh. Nah, lalu dibilangnya untuk hitungannya mudah, bilangan deretnya juga mudah. Nah, ya teman-teman bisa belajar juga ya, kemarin saya juga ada upload beberapa video tentang deret yang mudah-mudah gitu. Nah, kita lanjut. Nih, ada 20 anak, rata-ratanya 82. Ini sama seperti soal yang udah saya bahas kemarin ya. Rata-ratanya 82, datang anak baru, berapakah nilai anak baru tersebut? Berarti kalau 20 kali 82 itu berapa? Lalu rata-ratanya menjadi 85. Karena ada anak baru, berarti 21 jadinya kan? Nah, 21 kali 85. Nanti ini dikurangi. Nah, kita coba cari ya. 04 1640, 85 kali 21 17 5871, berarti ini 1640 541. Nggak salah hitung saya. Nol kali 2 0 kali 8 0, 2 kali 2 4, 2 kali 6 1640 5 8 0 17 85 kurang 16 5 4 1 145. Nah, intinya caranya seperti ini ya, entah dari teman yang ujian itu salah nulis atau gimana, yang penting caranya seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, ini Ani dan Dewi mendapatkan tugas kelompok kuliah. Nah, ini TKP ya kayaknya. Nah, ini teman-teman bisa baca, lalu bisa diskusi apa jawabannya. Tidak bisa, jadi di sini tidak bisa dihubungi. Sebagai ketua, kalau dari ABC ini si A dulu ya yang paling bagus jawabannya dulu. Nah, kalau itu menurut saya. Ini karena opsinya kurang lengkap, jadi mungkin. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf jika ada salah dan kurang. Mungkin penjelasannya masih belum jelas. Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar kalau masih bisa saya jawab. Mudah-mudahan semua yang nonton video ini bisa lulus IELTS 100% sampai di SKD-nya tinggi dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik pokoknya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.